Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Meli Melgawati. Saya CGP Angkatan 5 DKI Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan aksi nyata modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Ini adalah visi guru penggerak yang akan saya usung, yaitu terwujudnya peserta didik unggul berprestasi yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Adapun yang melatar belakangi visi tersebut adalah karena bahasa asing merupakan salah satu mata pelajaran yang mengasah kecakapan seseorang dalam membangun sebuah komunikasi yang positif. Selain dari itu, bahasa Jepang juga memiliki kekhasan dan keunikan tersendiri ketika mempelajarinya. Kemudian membangun percakapan harus mampu memaknai setiap maksud dan tujuan dari dialog yang dilakukan, serta diperlukan pemahaman dalam pelafalan kata serta penyusunannya ke dalam sebuah kalimat yang bermakna. Mampu membuat pola susunan kalimat yang terstruktur dan sesuai dengan budaya bahasa aslinya, serta diperlukan program literasi bahasa Jepang guna memberikan perubahan keterampilan dalam memahami dan membangun komunikasi positif dalam bahasa Jepang. Berikutnya adalah prakarsa perubahan. Dari visi turun kepada prakarsa perubahan yang saya buat adalah program pengembangan literasi bahasa Jepang, penyusunan pola kalimat terstruktur yang terbentuk dengan penuh kreativitas. Nah, ini dia adalah alur untuk terwujudnya visi guru penggerak. Yang pertama adalah visi guru penggerak, kemudian dituangkan dalam sebuah kalimat prakarsa perubahan melalui pendekatan inquiry apresiatif. Yang seperti kita ketahui, inquiry apresiatif adalah pendekatan manajemen perubahan kolaboratif dan berbasis kekuatan di sekolah. Kemudian dilanjutkan kepada bagja. Bagja adalah gubahan tahapan inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan. Berikut adalah alur bagja. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Yang kedua, ambil pelajaran. Yang ketiga, gali mimpi. Yang keempat, jabarkan rencana. Yang kelima, atur eksekusi. Berikut adalah rincian alur bagja untuk mewujudkan visi guru penggerak yang saya usung. Alur bagja yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang harus saya lakukan untuk mampu mengembangkan kreativitas peserta didik dalam menyusun kalimat terstruktur bahasa Jepang? Tindakan atau penyelidikan yang akan saya lakukan adalah melakukan perencanaan program mengajar yang dituangkan dalam menyusun program tahunan, program semester, analisis KI dan KD, menyusun silabus, menyusun program remedial dan pengayaan. Pertanyaan yang kedua adalah, apa yang ingin dicapai dari program pengembangan literasi bahasa Jepang dalam menyusun kalimat terstruktur yang terbentuk dengan penuh kreativitas? Tindakan penyelidikan yang akan saya lakukan adalah peserta didik mahir atau terampil serta memiliki kreativitas tinggi dalam penyusunan kalimat terstruktur bahasa Jepang. Berikutnya adalah ambil pelajaran. Pertanyaan yang pertama, siapakah sosok atau panutan yang pernah mengembangkan dan terampil dalam menggunakan bahasa Jepang sebagai alat komunikasi?
Tindakannya adalah menghadirkan native speaker dari negara Jepang atau guru bahasa Jepang di sekolah yang secara rutin menggunakan bahasa Jepang dalam aktivitas belajar di kelas atau pada event-event tertentu. Pertanyaan yang kedua adalah, aktivitas apa saja yang dapat bahasa secara khusus untuk menunjang pengembangan literasi penyusunan kalimat struktur bahasa Jepang? Tindakannya adalah mengenalkan pola kalimat dan arti kata serta perubahan kata dalam penyusunan kalimat-kalimat sederhana hingga menjadi sebuah informasi yang bisa dikomunikasikan. Yang ketiga, kompetensi apa yang saya miliki yang dapat membantu saya mengembangkan upaya peserta didik memahami teknis penyusunan kalimat terstruktur bahasa Jepang dengan tepat? Tindakannya adalah membuat rancangan media pembelajaran seperti kartu, gambar, video, dan permainan sebagai alat atau media pembelajaran guna menunjang proses adaptasi terhadap bahasa Jepang secara optimal. Pertanyaan yang keempat, kondisi apa yang bisa dijadikan alat evaluasi terhadap kemajuan peserta didik dalam upaya pembelajaran bahasa Jepang, khususnya keterampilan penyusunan kalimat terstruktur? Tindakannya adalah aktivitas pembelajaran di mana peserta didik diberi motivasi dengan kalimat-kalimat pemantik yang mengajak mereka untuk membudayakan berkomunikasi dengan bahasa Jepang, serta dari observasi guru saat peserta didik mempresentasikan sesuatu dengan bahasa Jepang. Gali mimpi. Pertanyaan yang pertama adalah, hal-hal hebat apa saja yang saya bisa lakukan jika saya sudah mengembangkan nilai kreativitas dalam mempelajari bahasa Jepang dengan baik? Tindakannya adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan presentasi berbahasa Jepang dengan lancar, membudayakan komunikasi ngobrol dalam bahasa Jepang full time di pembelajaran bahasa Jepang, serta menyelenggarakan kompetisi literasi bahasa Jepang. Pertanyaan yang kedua, gambaran perasaan yang muncul ketika potensi berbahasa Jepang peserta didik mengalami peningkatan yang signifikan. Tindakannya adalah sebuah kebanggaan manakala peserta didik mampu menampilkan dirinya lancar tampil berbahasa Jepang dimanapun mereka berada. Pertanyaan yang ketiga, potensi-potensi apa saja yang bisa direalisasikan dalam pembelajaran bahasa Jepang agar peserta didik mampu berkomunikasi dengan baik? Tindakannya adalah kompeten dalam pelafalan kata dan penyusunan kalimat secara terstruktur dan mampu menggunakannya dalam percakapan berbahasa Jepang. Pertanyaan yang keempat, sumber daya yang dapat saya manfaatkan untuk mengembangkan nilai kreativitas dalam menyusun kalimat terstruktur bahasa Jepang dengan tepat? Nah, tindakannya adalah program kerja sekolah dalam peningkatan literasi bahasa, perangkat dan alat komunikasi, contoh-contoh video dari media online, sumber bacaan bahasa Jepang. Jabarkan rencana. Pertanyaan yang pertama, kegiatan apa saja yang dilaksanakan? Tindakannya adalah menghadirkan native speaker atau guru bahasa Jepang yang kompeten di bidang bahasa dan literasi, menyusun program pembiasaan berbahasa Jepang di kelas dan lingkungan sekolah, serta melatih peserta didik menyusun pola kalimat dengan benar dan tata bahasa yang tepat. Pertanyaan yang kedua, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan
untuk merealisasikan kegiatan tersebut? Nah, tindakannya adalah membuat kesepakatan dengan native speaker untuk dihadirkan pada event khusus literasi bahasa, pengaturan tata laksana berbahasa Jepang dengan terjadwal, dan belajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar secara mandiri atau berkelompok. Pertanyaan yang ketiga adalah, pihak mana saja yang akan dilibatkan? Tindakannya adalah native speaker, kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru bahasa Jepang, peserta didik, dan komite atau orang tua. Terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaan yang pertama, siapa saja yang bisa memantau dan mengarahkan tentang upaya pengembangan literasi bahasa Jepang di sekolah? Tindakannya adalah tim pengembang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Pertanyaan yang kedua, siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan rencana ini? Lalu berperan sebagai apa? Tindakannya adalah native speaker sebagai sumber literasi bahasa, guru bahasa Jepang sebagai pembimbing, wakil bidang kurikulum sebagai pengarah, orang tua pemberi motivasi, dan peserta didik. Pertanyaan yang ketiga, kapan kegiatan ini akan mulai dilakukan? Jawabannya, setelah dilakukan pemetaan hasil asesmen kognitif pada bulan Juli di awal tahun pembelajaran. Pertanyaan yang keempat, bagaimana realisasi kegiatannya? Tindakan yang akan dilakukan adalah menghadirkan native speaker pada event Pekan Literasi. Peserta didik mengikuti program pembiasaan berbahasa Jepang di lingkungan sekolah secara terjadwal dan membudayakan berbahasa yang baik dengan pola kalimat yang tepat. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian saya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.